Uh, Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Arto Subiantoro, memang selalu sehari-hari begini. Yang aneh yang pakai celana karena sejak zaman Nusantara dulu kita selalu bersarung sebenarnya. Dan kalau udah pakai sarung rasanya pasti beda banget. Jadi sekalian promosi ya untuk mulai bersarung. Dan sebenarnya nama pendeknya Arto Biantoro, jadi Arto Subiantoro itu nama panjang. Kalau yang pernah kenal nama Biantoro mungkin yang lebih senior, dulu ada seniman penyanyi namanya Chris Biantoro, tapi saya nggak bisa nyanyi. Coba saya nyanyi dulu ya. Di lembah yang berlumpur dan bernoda, kira-kira gitu lagunya, kalau lagu Bapak ya. Tapi Bapak jauh lebih apa ya, lebih fluent, dan saya selalu diajarkan oleh ayah untuk cinta Indonesia, cinta tanah air. Maka kemudian kami melakukan banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan brand-brand lokal di Indonesia. Dan hari ini mungkin kesekian kalinya saya diundang untuk berbagi. Nanti mungkin di akhir sesi saja kalau boleh Mbak Syafa, biar ada gambaran diputar. Oh sudah ada, oke. Oh belum? Oh tunggu sebentar, oke. Alright, nanti di akhir kita bisa lihat. Saya seorang brand aktivis itu tugasnya adalah bekerja mengembangkan brand-brand lokal. Tahun 2017 saya menginisiasikan sebuah TV program yang namanya Brand Adventure. Saya naik sepeda motor keliling Indonesia untuk memetakan brand-brand lokal yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Dan dari sana kami berjejaring, bertemu dengan banyak aktivis-aktivis brand lokal yang ada di seluruh Indonesia juga. Jumlah kami sekarang ada di 60 kota dan kami hari ini bisa melihat dan memetakan apa yang terjadi di kota-kota. Apa yang terjadi di Jakarta belum tentu terjadi di kota-kota lain, atau sebaliknya apa yang kita bawa dari Jakarta ke kota-kota lain hari ini dengan mudah kita bisa validasi. Tentu ada risetnya, tapi validasi pertama, secondary datanya ada, tinggal telepon aja sama aktivis kita. Kopi yang ini di Jakarta buka, di tempat sana buka, rame nggak? Validasi pertama. Dan itu yang memudahkan kami untuk bekerja di banyak bidang. Sebagai aktivis kami bekerja di berbagai ranah, menulis, podcast, membuat program-program pengembangan brand, bekerja sama dengan pemerintah. Dan hari ini saya mungkin akan berbagi sedikit tentang apa yang menjadi tantangan kita hari ini di era digital. Project pertama kami, kalau bisa ke PPT. Oke. So, ini kebetulan ibu saya. Ini satu-satunya wanita Vietnam yang tersisa di Indonesia. Usianya 84 tahun. Namanya Ibu Maria Nguyen Kim Dung. Jadi warga negara Indonesia tahun 70. Dan kalau kita lihat, di usia 84 tahun dia masih main saham online, masih belanja e-commerce, nyetir mobil sendiri, dan mengikuti atau mendownload program-program olahraga dari aplikasi. Ini adalah market yang tidak di-tap in oleh Bapak dan Ibu sekalian mungkin. Market-market yang sebenarnya punya duit jauh lebih banyak daripada saya atau sebagian dari kita. Dan inilah market yang seringkali terlupakan di dalam konteks melihat pasar yang lebih luas. Next. Ini project terakhir kami baru mulai project ini kira-kira 6 bulan yang lalu, dan kira-kira 1,5 bulan project ini selesai, yang bernama Extreme Impact, dan nanti saya akan jelaskan apa kaitannya dengan yang sedang kita bangun. Mungkin bisa diputar. Saya teringat 3 tahun yang lalu saya membuat sebuah inisiatif bagaimana kami membantu guru-guru pensiunan kami dengan cara mengumpulkan dana lewat gerakan naik sepeda yang ekstrim waktu itu dari Jakarta ke Bandung. Nah, ide ini kemudian saya coba ambil dan saya coba terjemahkan dalam program terbaru kami yang kami sebut Extreme Impact. Saya ingin sekali membantu para orang tua CDLS dan anak-anaknya agar mereka bisa berkelanjutan, hidup layak dan didukung oleh pemerintah. Dan satu-satunya cara yang saya terpikir pada saat itu adalah melakukan sebuah inisiatif yang kami sebut Extreme Impact tadi. Extreme Impact adalah sebuah inisiatif yang mendorong setiap orang untuk melakukan kebaikan dengan cara-cara yang ekstrim. Saya mencoba melakukannya dengan naik sepeda dari Jakarta ke Semarang sejauh 480 km tanpa persiapan, mengingat orang tua juga tidak pernah siap untuk melakukan perjalanan hidup mereka seperti ini.
Extreme Impact adalah sebuah inisiatif yang dibangun dengan cara-cara yang ekstrim, sebuah inisiatif dengan cara-cara ekstrim, dengan tujuan di-connect kepada kebaikan. Kuncinya sebenarnya adalah kolaborasi dengan 40 perusahaan. Jadi hari ini kalau kita mau masuk kerjasama, business to business, itu jauh lebih sulit. Karena trading, kamu punya apa, saya punya apa. Tapi ketika kita masuk lewat kemanusiaan, hari ini 40 kerjasama dengan berbagai perusahaan kami lakukan. Tadi ada beberapa logo yang saya pakai ya. Mulai dari sepeda sampai rumah sakit, sampai sponsor, nutrisi dan lain-lain itu bekerja sama dengan kami di program Extreme Impact. Nah inilah model salah satu yang mulai terjadi hari ini di mana kerjasama tidak lagi bisa berjalan dua belah pihak. Jahitannya bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 pihak dengan pemerintah, Pentahelix. Dan bagaimana kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri ya. Bagaimana kemudian konsumen memilih kita dan kita harus punya pendekatan-pendekatan yang hari ini tidak lagi terlihat seperti trading, tapi seperti bagaimana kita membangun kemanusiaan. VT sudah ada ya? Siap, oke ini VT-nya. Saya Arto Biantoro. Saya seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Kamu boleh mimpi besar, tapi start small. Ya, mulai dari kecil. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Jadi kalau yang saya lakukan ya apa yang menurut saya kapasitas saya, yaitu adalah saya sebagai pengusaha, yang bisa saya lakukan adalah memperbesar usaha saya dengan tujuan supaya saya bisa kayak Grab ataupun memberikan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang lagi, khususnya warga di komunitas. Spiritnya adalah mengangkat kearifan lokal, mengangkat potensi lokal. Research itu sangat penting, so kamu tahu siapa yang mau kamu tap in, market kamu siapa, segmentasinya bagaimana, itu nanti berkenaan sama branding, sama cara kamu mengkomunikasikan brand kamu. Saya akan membawa Anda melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Iya, itu kira-kira gambarannya dan hari ini mudah-mudahan apa yang menjadi insight kami di lapangan ya lewat teman-teman lokal. Hari ini ada 2 anggota kami Indonesia Brand Activist Network, ada Mbak Dayang tuh di belakang sana, saya undang dari Kalimantan datang. Mbak Dayang, halo. Tahu diri itu malu-malu. Dan kalau kita kembali kepada bagaimana kita memenangkan kompetisi di dunia digital, selalu pertanyaan pertama saya adalah siapa yang sebenarnya mampu bertahan. Asumsi saya waktu itu ketika pertanyaan ini disampaikan, mungkin perusahaan-perusahaan digital harusnya sudah bisa bertahan di dunia digital. So saya coba buka data dengan tim saya, ada Mbak Syafa di sana. Terus kami research dan di Amerika beberapa perusahaan digital ternama seperti Vice yang sekarang lagi happening ternyata tutup. WeWork
CEO-nya malah cabut dari WeWork. Ini yang basisnya digital. Kalau kita lihat yang berikutnya, non-digital, Forever 21 misalnya juga sudah tutup. Ini salah satu brand yang cukup terkenal. Atau Bed Bath & Beyond ya, saya di Amerika kalau nggak salah hampir 8-10 tahun terakhir, saya lihat ini salah satu brand yang sangat happening sekali, tapi juga akhirnya tutup. Itu di Amerika. So, digital, non-digital, tutup. Di era digital. Di Indonesia, kita punya Airy Rooms, juga tutup. Ini hanya salah satu contoh saja. JDID misalnya, juga tutup. Padahal basisnya adalah digital, tech-based company. Tentu saja yang lokal kita bisa lihat, hanya Menir, Sariwangi juga tutup. Tapi tutup itu bukan berarti tutup selamanya, karena brand selalu bisa dihidupkan kembali oleh para shareholder, para investor baru. Tapi dari sini, modeling ini memberikan penjelasan bahwa it doesn't matter brand kita itu basisnya adalah tech atau non-tech, di era digital, kalau kita tidak memahami yang satu ini, kita akan tutup. Nah, saya mencoba menganalisa apa yang sebenarnya membuat tech dan non-tech itu tutup. Salah satu hal yang paling sederhana sebenarnya kalau kita lihat tentu saja tantangan inovasi ya. 2010, 2022 kalau kita melihat data dari Interbrand misalnya secara internasional, secara global, hanya 40% yang bertahan di tahun 2022. Dan ini udah brand-brand besar ya. Dalam skala di Indonesia mungkin sama kalau kita bisa tarik ya Pak. Seperti apa Infobrand tahun 5 tahun yang lalu dibandingkan yang sekarang, mungkin data-datanya juga bisa berfluktuasi. Artinya hari ini, minggu depan, besok, other brand akan masuk. Tadi saya dibisiki Pak Tri, wah gila banget pemain-pemain baru 3 tahun, larinya udah kenceng-kenceng. Dan ini tantangan. Proses atau life cycle jadi sangat pendek sekali. Bikin restoran dengan interior yang luar biasa mewah, dalam 3 tahun udah harus renovasi. Jadi nggak akan bisa balik modal. Gitu. Karena siklusnya cepat sekali. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dan kembali kepada core values dari bisnis adalah who is the market. Dan dengan sangat menyesal saya katakan bahwa banyak sekali permasalahan yang dimulai dalam dunia bisnis harus kembali lagi ke hal-hal yang paling simpel, paling dasar. Kalau kita sekolah di perguruan tinggi, pengantar dasar ekonomi makro itu hal yang paling fundamental, yang paling penting sebenarnya sebelum kita maju ke MM. Yang ngajar pun harus profesor. Karena itu hal yang paling dasar yang harus kita pahami. Kalau kita bicara who's the market, tantangannya seringkali bukan datang dari market itu sendiri, tapi di internal. Katakanlah misalnya di level manajemen misalnya, perbedaan pendapat siapa pasar yang paling utama, primary market, secondary market, siapa yang mau kita kejar. Kami sedang bekerja sama dengan satu perusahaan terbesar di Indonesia hari ini. Dan tantangannya bukan ada di manajemen, tantangannya adalah di relasi antara manajemen dengan investor. Investor bilang, harusnya kalian bisa se-X nih, kita sudah mengucurkan uang sebanyak itu. Di lapangan, BOD bilang, Pak nggak bisa Pak, tantangannya seperti ini. Kita nggak peduli, itu targetnya harus segitu. That is the investment yang sudah kita taruh. Gitu. Nah, jadi who is the market itu kadang-kadang datang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Marketing apalagi, marketing sama sales, waduh itu udah anjing sama kucing tuh, bisa rebutan. Dan kadang-kadang kita masuk ke dalam industri basisnya adalah hanya karena opportunity. Teman-teman di dunia kopi sudah tahu itu. Harga kopi rata-rata in average modal berapa? 4.000, kita jual di 25.000, maka kalau mereka jual di angka 15-18.000 masih untung. Oh, this is opportunity, mereka masuk ke bisnis kopi. Tapi kopi sendiri mereka nggak punya self correction karena real connectionnya hanyalah this is opportunity. Gitu. Begitu ada gula aren sana gula aren di sini gula aren, which aren yang paling aren? Dan kita melihat the fall of warung kopi. Tadi Pak Tri bilang bisikin ke saya unsur pembeda jadi penting gitu ya. Padahal dari dulu kita selalu ngomongin itu ya Pak Tri ya. Nah, dan yang terakhir data. Data. Saya selalu bilang dalam berbagai kesempatan terbuka di forum, seringkali kita terkecoh oleh data. Data 280 juta jiwa itu adalah jebakan Batman yang sangat berbahaya. Bagi kami, bagi saya, minimal ya. Kenapa? Saya kasih contoh.
Indonesia itu sama seperti kita masuk ke sebuah kebun binatang atau hutan yang sangat besar sekali. Mau cari apa saja ada. Mau cari orang yang bisa beli Ferrari dapat, mau cari orang yang katakanlah pakai cadar berhijab ada, mau cari yang kerjanya disko-disko setiap hari hidupnya ada, yang tatoan juga marketnya besar gitu. Jadi waktu kita masuk ke pasar Indonesia, which is hutan belantara seperti ini, kita seringkali tergoda ingin menangkap semua binatang yang ada di pasar tersebut. Padahal ketika kita harus menangkap gajah, kita memerlukan senjata khusus untuk menangkap gajah. Ketika kita masuk ke, ada ular ya? Ular, mana ular? Nggak ada. Burung, kita perlu alat menangkap burung. Ketika kita ingin menangkap harimau, kita butuh alat untuk menangkap harimau. Artinya 3 market berbeda membutuhkan 3 senjata yang berbeda, modalnya lebih besar. Bukan hanya itu, pengetahuan kita terhadap harimau, gajah, dan burung juga perlu didukung oleh infrastruktur yang kuat. Jadi kita nggak akan tahu nih, oh kalau gajah ini keluarnya malam-malam. Jadi saya akan masuk ke hutan pukul 6 sore dan nanti saya akan menangkap gajah itu malam-malam. Nah, jebakan-jebakan seperti ini seringkali masuk ke dalam ranah opportunity pasar tadi. 280 juta pasar gitu kan, jiwa. Wah ini kita hajar semua market. Padahal resikonya adalah kalau kita nggak punya modal yang kuat, ya kita habis-habisan gitu. Nah, brand agak sedikit terbalik dengan bisnis. Bisnis fokusnya adalah pasar seluas-luasnya. Brand adalah pasar sespesifik-spesifiknya. Begitu pasarnya sudah kita kunci spesifik, kita sudah dapat gajah, kita punya dapat omset dari gajah, baru kita tangkap burung, baru kita tangkap buaya. Kenapa? Karena kita punya basis dari pasar itu. Nah kira-kira begitu. Nah kalau kita mau 3-3-nya, kebetulan kita punya duit banyak, nggak apa-apa, be my guest, kita jalanin. Sama seperti kita ngedownload laptop ya, 4 file sekaligus kita jalanin. Kalau kuat, good. Kalau nggak kuat, ya jebol. Itu aja resikonya. Jadi kembali lagi akhirnya kuncinya ada di mana? Ada di kemampuan entrepreneurship CEO untuk menentukan apakah saya cukup kuat untuk masuk ke pasar itu 4 pasar sekaligus. Nggak perlu pakai pulpen. Kering juga airnya. Padahal saya udah buka tapi bukan ibu, jadi saya ambil. Sejak Extreme Impact, tangan kanan ini tidak bisa digenggam karena harus naik sepeda 18 jam waktu itu, dan saya belum pernah naik sepeda sama sekali, jadi mohon maaf jadi agak manja Bu. Oke lanjut, nah belajar dari teman-teman retail, food retail yang udah sangat jago sekali. Mereka bisa membagi dan memahami bagaimana behavior bekerja. Beda format, beda kebiasaan. Sama-sama supermarket, ya saya nggak sebut brand ya. Minimarket, supermarket, hypermarket, convenience store, sama-sama jual sikat gigi. Tapi mereka tahu behaviornya, kapan market itu datang ke hypermarket, supermarket, minimarket, convenience store. Jadi orang-orang retail di food retail ini jago banget. Mereka mengerti berbagai macam format, padahal yang ditangkap binatangnya sama. Karena ada pola kebiasaan market yang dia harus pahami. Ada yang pernah ke sini? Ini restoran namanya, ada yang tahu? Anger management. Helen's Kitchen. Ya. Kasarnya minta ampun, kita datang ke sini bukannya dilayani, dibentak-bentak. Pak, saya office 2. Office 2. Cepetan. Isi dok. Fotonya lagi nggak ada. Lain. Ini semuanya. Cuma 2 jam. Ataupun kalian yang terlambat, waktu kalian akan dipotong. Nggak ada lagi penambahan jam di sini, paham kalian ya? Jadi kita datang kalau telat dibentak-bentak. Waktu kalian udah tinggal 2 jam, keluar dari tempat ini. Orang berbondong-bondong mau masuk ke sini. Dikasih bilnya, dihancur-hancurin. Saya bilang, saya boleh minta bil nggak? Dia ambil bilnya, diremes-remes, dilempar ke muka saya. Loh. Ini Hell's Kitchen.
So, specific market, specific karakter, anggap aja ini bebek ya, bebek berbulu biru. Nah ini pasarnya nih. Dapat nggak? Ya tergantung. Kadang-kadang seperti kalau saya dengar-dengar Hard Rock Cafe misalnya tutup bukan karena nggak laku, tapi ada isu manajemen, nanti mungkin sebentar lagi buka lagi. Satu lagi, ini di Jakarta, karena kebetulan sebagai aktivis konsentrasi saya di Jabodetabek di Jakarta. Ada satu tempat lagi di daerah Anta Berantah, kita nggak pernah tahu, di sebuah perumahan, ya, specific market, sangat spesifik banget. Namanya Subo. So gue lagi ada di sebuah tempat Anta Berantah, sebenarnya nggak Anta Berantah, tapi di Jakarta, sekitar perumahan. Ini lagi janjian sama Yoris nih, mulai Yoris nih, rosakin aja. Nah, tempatnya kayak gini nih, oke? Ya semacam condo house gitu, kantor. Terus kita jalan, nah gue mau ngajakin teman-teman untuk lihat sebuah underground movement, oke? Nah, ikutin terus ya. Kita mau kemana nih? Ya rumah-rumah gitulah. Tuh udah di pojok sini nih. Nggak tahu jelas mau kemana. Nah, kita ke pintu ini. Roro Kenes. Itu sih mas. Oke. So ini kayaknya bangunan nggak jadi, nggak jelas. Oke. See, wait. Namanya Subo. Get ready. Wait. Welcome to the underground world. Halo. Berbagi kebaikan ya saya. Kebajikan, kebenaran, kebaikan. Anjir. This is heaven, man. Gila, privilege banget ya. Oke, so itu adalah listening bar. Kalau ke sana harus appointment. Yang datang politisi, artis, orang-orang kreatif. Datang makanannya cuma ada 2 pilihan, A atau B. Nggak boleh pilih yang lain. Pack. Dari jam 11 sampai jam 1, jam 2 sampai jam 4, jam 5 sampai jam 7, jam 9 sampai jam 11. Waiting list. No waste. Karena sebelum mereka datang reservasi ditanya, Pak boleh tahu nggak? Bapak mau pesen apa? A atau B? B. Tinggal ke kitchen. B14 hari ini, A27. No waste. Zero waste. Untung nggak? Ya mereka bilang, kalian nggak mau bikin buka cabang lagi? Nah ini masalah entrepreneurship lah ya. Kalian nggak buka cabang lagi? Nggak mau mas, kami udah cukup. Kami penganut happynomics. Happynomics. Happy, yang penting happy. Nah hal-hal seperti ini nggak pernah ada di dunia sebelumnya. Digital lah yang membuat kita bergerak begitu cepatnya. Kuncinya di 2010, kelahiran Instagram 2010, kelahiran e-commerce di 2009, menggerakkan kita sampai secepat ini. Makanya sekarang kita baru merayakan 6 tahun ya, karena baru mulai 2010. Jadi kalau kita melihat catatan, kita baru berjalan 12 tahun sebenarnya dalam industri ini, industri digital ini. Dan orang-orang yang menciptakan teknologi digital selalu bilang bahwa sebenarnya ini kita ciptakan untuk keberpihakan, all the global world gitu. Kita akan melihat brand-brand hari ini sangat 11-12, apalagi kalau di e-commerce. Ini Brodo, brand lokal, nggak ada apa-apanya sama yang di sebelah kiri. Tapi secara visual, it look exactly competitive. Kameranya sama, teknologinya sama, art directionnya sama. Dulu saya seorang creative director, jadi saya bisa lihat mereka mengerti ya. Itu malah menurut saya lebih jago, kakinya lebih panjang. Dia bisa cerita tentang akselerasi, sementara yang ini lebih ke close up logo ya. Dan kita bisa melihat di dunia yang lebih kecil, skala medium, kecil, menengah, mereka sudah bisa berkompetisi. Brand-brand seperti Sejauh Mata Memandang, Tulola, brand-brand yang berani berkompetisi dengan brand-brand besar. Itu semua karena digital world. Nah, kita
seringkali fokus kepada isu digitalnya. Karena ini event digital ya nggak salah. Memang kita fokus kepada isu digitalnya. Digital lahir begitu begitu luar biasanya. Mulai dari peer-to-peer lending, POS, e-commerce, semua logistik, semua basisnya digital. Sehingga kalau kita lihat yang terjadi dalam 12 tahun terakhir adalah yang disebut dengan volatilitas digital. Yang ramai itu di digitalnya, platform baru, apps baru, startup baru, semua ada di tengah. Yang kita lupa sebenarnya adalah kembali kepada basic issue itu sendiri, which is adalah adanya pasar dan demand. There's no correlation. Jadi kalau kita sibuk di atas, tapi tidak bisa mengconnect sebenarnya ada markets atau ada wants-nya, maka sampai kapanpun ya barang itu ditaruh di situ nggak laku. Karena nggak ada wants-nya. Dan kita tidak meneliti itu, kita tidak memahami itu. Saya harus percepat karena waktunya singkat. Maka customer hari ini sangat kompleks sekali. Customer kita lebih kompleks. Ada sebuah buku yang berjudul The Origin of Species, karya Charles Darwin, 1860. Dan dia memprediksikan bahwa dunia akan menjadi semakin divergen. Divergen itu pecah-pecah. Dan contohnya misalnya kayak mobil lah. Dulu itu mobil namanya T41 model gitu ya. Berkembang jadi sedan kelas atas, ada Rolls Royce, ada Bugatti, jadi dimulai dari satu mobil dia akan bercabang-cabang. Di industri kita bisa lihat sama, kalau di televisi juga sama ya. Tumbuh dulu cuma TVRI, sekarang ada khusus buat sport, ada khusus untuk ini. Jadi dunia akan semakin segmented. Kita nggak pernah berpikir ke salon ya cuma satu. Hari ini cowok aja punya banyak kategori salon. Bahkan ada salon muslimah, salon anak, salon apa, dan semua menjadi kategori segmented yang berbeda-beda. Nah, tapi problem itu juga opportunity, karena dunia itu sekarang sampai ke 8 miliar. Artinya 8 miliar problem, 8 miliar opportunity, 8 miliar new kategori yang kita bisa ciptakan. Ini bukan contoh yang bagus, tapi di Amerika market ini tumbuh sangat besar sekali. Dia ketawa-ketawa. Single parents tumbuh sangat pesat sekali. Gak ada yang berpikir mau ngambil pasar-pasar yang seperti ini. Kita maunya seluruh pasar. Wellness di Indonesia, ranking tertinggi. Nomor 19 dari 218. Men skincare, nah ini saya pakai men skincare nih. 76%. Luar biasa. Specific market. Jadi kalau masuk ke kosmetik untuk semua orang, semua usia, dari anak-anak sampai bapak-bapak, we going to bleed. So, bagaimana caranya kita winning the competition? Maka yang pertama kita bisa lakukan set up a new parameter. Parameternya kita set up. Dulu waktu Olimpiade, tahun berapa saya lupa, di Cina. Cina juara pertama, lalu Amerika bilang, Amerika won the Olympics. Terus orang dunia tanya, bagaimana caranya Amerika won the Olympics, orang jumlah medalinya lebih banyak Cina. Coba aja dihitung jumlah medalinya. Jumlah medali kita lebih banyak daripada Cina. So they set up a new parameter untuk bilang bahwa kita lebih baik dari mereka. Nah, kita bisa lakukan new parameter. Dan parameter hari ini banyak sekali modelnya. Misalnya SDG-nya United Nations, mereka bilang ada 17 permasalahan di dunia yang sekarang menjadi perhatian kita. Maka kita bisa set up the parameter untuk solving this problem misalnya. Atau yang sekarang sedang happening adalah keturunan dari ini, yaitu ESG. Sama juga, parameter-parameter baru. Ada company-company di Jerman yang hanya mau bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang semua pekerjaannya harus perempuan. Misalnya begitu. Nah, dan ini ditekankan oleh sebuah buku yang ditulis oleh John McKee, CEO-nya Whole Foods ya. Dia bilang bahwa teori baru namanya conscious capitalism, tapi kalau di kita namanya gotong royong, dan mereka percaya kepada 4 pilar ini. Itu waktunya berapa lama ya? Sorry. Oh, tinggal 1 menit lagi. Mungkin izin 5 menit agak mundur, boleh? Kalau nggak saya berhenti. Oke, so mereka melihat there is more than just a business. There's a higher purpose in the business. Yeah, we making money, but we have more higher purpose. We have stakeholder orientation. Jadi bukan shareholder, tapi stakeholder. Mereka mikirin orang-orang yang ada dalam ekosistem. Pak,
kami nggak bisa supply kopi ke Bapak. Kapitalisme murni, dia akan bilang, oke, saya cut kamu, saya cari supplier lain. Tapi conscious capitalism, dia akan nanya, kenapa kamu nggak bisa kirim yang sama? Terus dia bilang, mesin kopi saya rusak, kenapa nggak bikin yang baru? Saya nggak punya uang karena anak saya kuliah. Oke, kalau gitu saya kasih pinjam uang supaya kamu tidak dipecat dari kerjasama kita, kasihan keluargamu. Tapi di satu sisi kita kehilangan profit karena kita harus kasih pinjam orang. Yang menarik, model-model seperti ini sekarang dikerjakan oleh banyak korporasi di Amerika, Starbucks salah satunya. Dan omset mereka 10 kali lipat dari the pure capitalism. Investment juga sama. Kita pikir investment hanya investment. Sekarang ada model-model baru yang namanya impact investment. Kami sendiri di grup baru saja menginvest sebuah startup baru, digital startup ya, cleaning service yang isinya adalah anak-anak putus sekolah yang kemudian bekerja di dalam company ini. Setelah 3 tahun kita arahkan mereka untuk bekerja untuk sekolah di perguruan tinggi, dan setelah lulus mereka punya masa depan yang lebih cerah. So namanya clean sheet, dan kami masuk ke dalam pendanaan awal bersama dengan mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi celah-celah baru yang kita bisa lihat bagaimana kita bisa winning the competition. Dan yang terakhir adalah community is the key to build engagement. Tadi sudah dibilang soalnya Pak Tri, saya selalu ingat bagaimana konsumen bisa memilih kita. Extreme Impact is the way to create the community. Kita dengan pendekatan itu, kita bisa ketemu dengan siapapun. Luna Maya support, Daniel Mananta support, Andi Evnoya support, hanya dengan cerita bahwa saya mau naik sepeda untuk anak-anak yang memiliki kelainan langka, dan kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk mendorong pemahaman lebih banyak. Rumah sakit support, brand-brand nutrisi support, dan lain-lain. Nah, di luar negeri kerjasamanya sudah bukan kompetisi lagi, tapi sudah kolaborasi. Bayangin, Supreme kerjasama sama Louis Vuitton. Streetwear versus luxury wear. Cheetos sama Forever 21. KFC sama brand kosmetik. Nano dengan, saya lupa brand apa. Lintas kerjasama, lintas kolaborasi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Nike kerjasama sama Adidas. Ini beneran, gak bohong. Okay? There is no competition. We share the market together. 8 miliar. Coldplay yang lagi rame. Kenapa dia bisa winning? Build the engagement. Apa yang dilakukan? Teknologinya semua environmental friendly. Mereka konser tidak pakai listrik, pakai tenaga surya. Pesawat dipakai dengan low emisi. Kalau bisa naik mobil. Datang, kalau kita pakai mobil listrik, tiketnya dikasih murah. Gimana nggak jatuh cinta coba? Kami kerjasama dengan brand-brand lokal juga, pengrajin batik, dengan para desainer, mendorong lebih banyak keberpihakan kepada disabilitas, supaya mereka juga memiliki koneksi. Engagement dengan para aktivis-aktivis brand. Sekarang kami punya 120 aktivis di 60 kota, 53 program, spesifik program, membahas hal-hal yang sangat fundamental, kelangkaan isu, payung di Tasikmalaya misalnya, apapun yang kita bisa kerjakan, dan bekerja sama dengan big corporation untuk mendorong keberpihakan kepada masyarakat. Semuanya adalah membangun rasa jatuh cinta tadi tuh, yang disampaikan oleh Pak Tri. Bagaimana kita bisa membangun engagement. Tapi kalau kita datang dalam bentuk trading, that's it man, forget it. Kamu punya apa, saya punya apa, dan semuanya kembali kepada konteks MOU. Kami membuat campaign bekerja sama dengan lebih dari 250 brand lokal pada saat pandemi. Dan kita ingin mendorong lebih banyak orang, dan akhirnya pesan ini diviralkan oleh masing-masing 250 brand itu secara bersama-sama. Ada suaranya nih harusnya. Ya intinya di zaman pandemi yang masih sulit, terima kasih terus bertahan dan berjuang dan lain-lain. So zero budget marketing cost. Kita cuma telepon 250 brand, 300 mungkin. Terus kita bilang kita buatkan campaign ini.
Nanti kita taruh logo Anda di sini, lalu Anda posting di Instagram, dan 300-nya bilang, oke siap Mas Harto, siap Mas Harto, siap Mas Harto, kita postingin bareng-bareng, zero budget. Ya budgetnya budget produksi kami aja. Gitu. Ya, so prosesnya kemudian dibangun dari fase yang biasanya kami bangun di gambaran brand yang kami suka sebut kerap cinta, kenal rasa paham cinta. Dimulai dari bawah, as a brand, kita naruh produk kita di toko online misalnya, itu baru di fase kenal. Tapi kemudian begitu kita cerita bahwa kita telah melakukan ini, oh saya dari generasi kedua, oh kami datang dari tempat kopi yang seperti ini, kami punya brand luxury yang seperti itu, maka kemudian masuk ke fase berikutnya ke paham, lalu terakhir fase cinta. Setiap brand harus masuk ke fase cinta. Ada brand-brand yang bertahan 20 tahun, tapi belum tentu ada di fase cinta. Ada brand-brand yang baru mulai di tahun ketiga, tapi sudah bisa ke fase cinta. Kenapa? Karena mereka fokus kepada specific market. Dan inilah tantangan kita hari ini, adalah bagaimana melihat model-model seperti itu. Dan terakhir in summary, yang pertama adalah pay more and more and more attention to your customer. It's exactly everything. Memahami sebanyak-banyaknya segmen dan sebanyak-banyaknya problem, dan di situ kita bisa menemukan. Dan yang kedua adalah set up your own parameter of winning. Jadi kita bisa punya set up own kategori. Kita bukan company yang paling kaya, tapi kami company yang paling berdampak misalnya. Dan kita mengangkat narasi itu secara bersama-sama. Dan teman-teman punya hak dan right untuk melakukan itu. Dan kemudian building the tribe that mutually respected. Once kita punya tribe yang respected, maka kita akan punya begitu banyak pasar. Saya nggak punya banyak followernya masih sedikit. Tapi kalau saya mungkin ada 5 orang di antara sekian puluh ribu follower itu, kalau saya bilang besok nyemplung ke kolam, mereka akan nyemplung ke kolam. 5 orang aja sih tapi 5 orang cukup untuk mengubah dunia. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, keep moving, dan sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka.